Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kawan-kawan semuanya, abang-abang, kakak-kakak, ya bunda yang baik, rahmati Allah. Hari ini kita ada di juz ke-19. Di sholat zuhur kemarin, kita bahas sama-sama pas di sini tentang pentingnya milih kawan. Nah, ini ada di ayat 28 dari surat Al-Furqan. 25, jadi kita buka Quran yang udah dibaca tadi ya. 25, 28, coba lihat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Jadi ini bukan memutus silaturahim. Bedakan antara memutus silaturahim dengan memilih kawan, atau saya menyebutnya sahabat taat. Apa? Sahabat taat. Sahabat taat tuh gini, kalau kita ketemu, kita ingat Allah. Kalau kita ngobrol sama dia, kita nambah ilmu. Kalau kita ketemu sama dia, kita jadi semangat gitu untuk menambah bekal akhirat. Itulah sahabat taat. Coba diulang, satu. Kalau ketemu sama dia, ingat Allah. Entah mungkin dia sekedar pakai pakaian yang nutup aurat, entah mungkin dia tuh omongannya contoh misalnya gini, kau ngapa ndak curi? Ndak berani aku. Bisa sih tak ketahuan, tapi ada yang lebih tahu. Dia enggak nyebut Allah, enggak yang serba dalil terus gitu, enggak. Tapi kita tahu gitu, orang ini takut sama Allah. Orang ini kalau ngobrol tuh dia pasti minimal ada sesuatu yang bikin kita, oh kawan aku nih keingat sama Allah. Kau enggak selingkuh loh, istri kau tak tahu bah? Enggak lah. Saya biarlah setia sama pasangan yang ada. Istri saya itu dah yang terbaik lah Allah pilihkan. Berusaha untuk buat yang punya, yang tak punya ya cari dulu gitu. Dah. Terus yang kedua, sahabat taat nih, kita kalau ketemu sama dia nambah ilmu baru gitu. Entah satu ayat baru, entah satu hadis baru, entah satu tentang neuroscience atau apa aja. Pokoknya kalau ketemu nih pasti nambah ilmu. Nah, itu namanya sahabat taat. Yang ketiga, bertambah semangat kita kepada menjalani kehidupan ini untuk nambah bekal. Kira-kira aku bisa bikin omset amal soleh aku ya gitu. Jadi poin 1 untuk resume SMK adalah sahabat taat. Apa yang pertama? Kalau ketemu kita ingat sama Allah. 2, kalau kita ngobrol atau berinteraksi sama dia, nambah ilmu kita. Oh, aku enggak tahu tuh cara mancing yang betul. Gini cara mancing. Kalau bikin badan sehat tuh begini. Ada aja terus hal-hal baru yang dia sampaikan, atau sudut pandang atau insight tentang kehidupan yang kita dapat dari ketemu sama orang ini. Itu namanya sahabat taat. Yang ketiga, bertambah semangat kita untuk menambah bekal akhirat. Nah, dah satu. Jadi kan antum mau setor resume kan? Itu sahabat taat. Mana dalilnya Yaman? Surat 25 ayat 28 29. Emang apa dia di 28 itu? Dia bilang dia nyesal ketemu sama kawan-kawan yang dulu dijadikan teman akrab. Ternyata teman yang dijadikan akrab ini tidak nambah apa-apa kecuali nambah penderitaan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Memang keren, story-nya lagi naik motor, story-nya lagi naik gunung, story-nya lagi jalan-jalan. Tidak salah naik motor, naik gunung itu tidak salah. Cuma berkawan sama orang yang tidak nambah taat. Habis-habis duit untuk beli barang-barang yang tidak berguna. Saya tidak tahu ya, belum paham. Ya kan? Tidak tahu saya barang-barang yang kata orang lagi hype, lagi happening, lagi ini dibeli. Tidak ngerti urgensinya apa, cara mainnya gimana. Saya tidak komen lah. Ya, biasanya orang kayak gitu tuh akan mentok pada waktunya gitu. Kita nasihatin tuh pergi yang nasihatin miskin juga gitu ya, tidak mempan lah. Kan dia ngerasa kaya gitu, dia ngerasa hebat, dia ngerasa keren. Apa istilah anak sekarang brewek kartu lah. Kartu Pokemon lah, tahap apa yang tidak ngerti. Lagi hype katanya. Oke.
Mudah-mudahan sedekahnya juga banyak ya. Jadi kita doakan kawan-kawan kita yang mungkin masih berpetualang di dunia-dunia begitu ya, mudah-mudahan cepat balik ke jalan yang benar menurut Allah gitu. Kita pun belum benar juga gitu, masih OTW gitu. Emang di ayat 29-nya ada apa ya, Man? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Khadzula itu artinya pengkhianat. Nipu, bual. Ngasih iming-iming kebaikan ternyata nipu. Seolah-olah kita kayak dibawa ke surga, ternyata dibawa ke neraka jahanam. Itulah khadzula. Nipu. Nanti kalau kau ini kau bakal sukses. Saya pernah ketemu sama budak anak muda, mungkin seumur-umur Holis gini lah. Lagi jaga durian. Di depan Serdam tuh, Jul. Tapi untung dia bukan budak Serdam, Jul. Kalau budak Serdam udah disepet sama Ijul lah kayaknya. Saya datang ke situ lagi mau beli durian. Saya tahu nih orang-orang mungkin bukan orang Serdam. Tanya lah, Bang. Saya nengok dia main HP. HP-nya dimiringkan gini. Saya udah tahu yang dia mainkan tuh apa. Candy Crush tuh loh. Tahu? Slot kan? Saya tanya, Bang, main apa? Tahu dia jawab ke saya. Kan saya manggil dia Abang, kalau udah kecil kan? Saya, Bang, main apa? Cara dia jawab, dengarkan. Biasa Ustaz, kata dia. Dia tahu saya Ustaz. Saya pakai topi, pakai kaos. Mungkin kalau orang enggak perhatikan betul-betul enggak tahu kalau saya Ustaz. Tapi dia tahu kalau saya itu Ustaz. Biasa Ustaz, kata dia. Main ini, kata dia. Tapi dia langsung kayak bela diri, apalah dia ngomong. Dengan tenangnya dia jawab, kalau menang alhamdulillah. Kalau kalah, anggap jak sedekah. Palak kau. Rasanya saya sunjamkan ke sungai di Serdang tuh. Bisa-bisa dia bilang kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, anggap jak sedekah. Kau mengajarkan aku sedekah? Pakai aplikasi begitu. Saja gila nih. Mana tidak ulu? Oh, apa? Bisa. Saya tanya lagi, Bang, Abang jual durian ini, saya bilang, punya sendiri ke atau ngambil upah atau punya? Enggak, ngambil upah aja, bagian jaga aja saya. Masya Allah, saya bilang luar biasa. Ngambil upah berapa miliar upah tukang jual durian tuh. Bisa-bisa dia bilang, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah anggap aja sedekah. Sekarang saya tanya sama antum, yang kayak gini-gini modelnya banyak tak? Di sekitar kita banyak tak? Dia bilang depo 10.000 cuma 10.000 aja. Apa? Ujung-ujung ketagihan. Oh, Ijul. Main. Mana terasa kan? Betul tak? Katanya game online harus pakai saldo. Tahu-tahu judi rupa dalamnya. Mana pintar? Khadzula, pengkhianat. Mana ada pengkhianat yang ketahuan di depan? Pengkhianat tuh ketahuannya di belakang. Itulah kenapa Allah bersumpah pakai waktu. Karena waktu yang akan jawab. Saya 9 tahun, saya 11 tahun, kata Kak Nopi, suami yang ada di sini, ini suaminya Kak Nopi. 11 tahun sama-sama. Kenapa disebut sahabat? Sahabat itu kan hidup bersama Rasul, beriman padanya, dan mati dalam keadaan beriman. Apa yang bisa menghubungkan tiga ini? Waktu. Hidup di zaman Rasul, beriman padanya, tapi tidak mati beriman. Ada tak? Ada. Yang mati dalam keadaan kafir itu ada. Mati dalam keadaan munafik pun ada. Tapi disebut sahabat itu hidup bersama Rasul. Coba bilang, apa definisi sahabat Nabi? Hidup bersama Rasul. Abu Bakar hidup bersama Rasul? Abu Jahal hidup bersama Rasul enggak? Hidup, tapi tidak beriman. Maka spek nomor 2 adalah beriman kepada Rasul. Abu Jahal beriman? Tidak. Abu Bakar beriman. Abu Sufyan beriman di akhir. Awalnya apa? Kafir, ya kan? Tapi lama-lama beriman. Ada lagi namanya Abu Thalib. Beriman enggak? Enggak. Jadi dia harus 3 speknya. 1 apa tadi? Hidup bersama Rasul. 2 apa? Beriman pada Rasul. 3 mati dalam keadaan beriman. Makanya di khutbah Jumat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ayaman lihat kan ya grafiknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, naik, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, turun grade.
Beriman, bertakwa tuh naik tangganya. Tapi kalau mati, speknya minimal kau Islam. Bayangkan kalau wala tamutunna illa wa antum muhsinun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan ihsan. Walah, tak bisa kita. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, carilah sahabat taat. Bukan mutuskan silaturahim, bukan mutuskan silaturahim. Kita jaga kewarasan. Karena nanti di akhirat akan banyak orang-orang yang menyesal menjadikan si fulan sebagai teman. Termasuk kolom komentar dengan orang-orang yang sekolam itu. Sama-sama antu belau akan kumpul dengan sama antu. Kalau kita lagi fokus sama akhirat, fokus sama kerja-kerja besar, fokus sama doa-doa yang besar, mana kita sempat nak duduk mantengin kolom komentar orang, sempat tak? Saya rasa kalau kita punya proyek besar, punya garapan yang besar, punya amal soleh yang banyak, tak sempat nak mikirkan receh-receh remeh-temeh itu. Ingat cerita babi sama gajah. Gajah habis mandi, habis itu babi ngikutin dari belakang. Ini emang dapat cerita ini dari seorang guru di Sulawesi. Habis itu gajahnya miring, babinya ikut miring. Gajahnya ke depan, dia ke depan juga. Makin ngejar nih, gajah ini baru selesai mandi, babi baru selesai berkubang. Nama gak babi ya kan? Dia jalannya nunduk. Kenapa jalannya nunduk? Oleh dia malu bapaknya, babi juga ya. Jadi dikejarlah gajah ini. Gajah lari. Dan akhirnya gajah dihina, dicaci maki sama sesama binatang. Apa gajah nih, badannya besar. Tapi takut sama babi. Tahu jawaban gajah apa? Aku tidak takut. Kalau bahasa Pontianaknya, bahasa Sambasnya tidak kuasa. Ibuh aku. Paham gak? Tidak kuasa. Aku lekak mandi. Aku ini baru mandi, kata gajah. Baru gak aku bersih-bersih. Kalau ku injak dia jadi babi penyet dia. Babi geprek. Bukan susah injak babi itu. Jebret gitu ya sekali injak, ya kan? Dan kadang-kadang pun tidak perlu pakai aku, tidak perlu pakai kaki aku, pakai belalai aku kepret sekali dah selesai dah babi itu melambung. Berapa ton babi itu kan? Gajah itu berapa ton? Kata gajah, aku tak kuasa beladen, aku tak kuasa nak berurusan. Saya pas dengar cerita itu, oh oke. Jadi kalau ada orang yang ngusilin kita atau jahat sama kita atau caci maki kita atau hina-hina kita, anggap dia yang gitu. Anggap dia babi pula kata dia. Anggap dia orang yang mau nambah pahala kita gitu ya. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu gurunya 4 madhab. Imamnya Abu Hanifah, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, gurunya ini. Di atasnya lagi. Imam Hasan Al-Basri ini satu hari bawa buah-buahan kepada orang yang mencaci maki dia. Murid-muridnya protes. Wahai imam, ini orang yang caci maki kau. Ini orang yang menghina-hinamu. Kok kau bawakan buah? Bawakan fawakih, makanan-makanan. Buah-buahan, kenapa? Tahu jawaban Imam Hasan Al-Basri? Dia bilang, ini ya masih kurang rasanya. Aku tuh pengen mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang menghina mencaci makiku. Karena apa? Karena mereka mengantarkan kebaikan yang banyak. Bayangkan amal soleh mereka hangus pindah ke aku. Dosa-dosa aku pindah ke dia. Aku cuma ngasih dia buah yang itu dimakan habis itu basi. Harusnya aku ngasih lebih untuk mereka yang bisa memberikan omset amal soleh tanpa aku harus capek. Jadi kalau ada orang benci itu jangan langsung direspon. Wah kita lawan, kita klarifikasi. Tidak usah. Makasih gitu. Jadi bikin kaos nanti. Sehat-sehat wahai pembenciku gitu. Apa? Terima kasih banyak. Tingkatkan kebencianmu untuk nambah saldo kebaikanku gitu. Mudah-mudahan kau cepat husnul khotimah gitu. Ya enggak? Apa? Sehat-sehat pembenciku gitu. Doa yang baik-baik. Iya kan? Enggak usah ambil pusing. Kita ini masih banyak yang mau kita kerjakan, masih banyak sekali. Masa hidup tuh disuka orang terus? Ya enggak seru lah. Harus ada yang benci, ya. Harus ada yang caci maki, harus ada yang hina-hina. Sehat-sehat para pembenciku. Terima kasih banyak. Gitu, kirimkan buah, kirimkan dia baju, kirimkan dia celana, gitu. Ayah mani kan udah sering bilang. Dicaci maki itu dah kenyang dah. Kenyang sekali. Ayah man enggak marah.
Lah Imam Hasan Al-Basri gitu, Imam Syafi'i gitu juga ditanya, "Hai Imam, kami ini murid-muridmu enggak terima kau dicaci maki." Kata Imam Syafi'i apa? Allah tuh yang sempurna, difitnah punya anak. Nabi Muhammad tuh difitnah pendusta, pembohong. Apalah aku cuma Syafi'i kata dia. Jadi segitu tenangnya orang-orang. Nah, itulah ayat yang kita baca tadi itu wa ibadur rahman. Di surat Al-Furqan 26, 25, 63. Dah, ini terakhir. Aiman harus berhenti sebelum jam 6.15 supaya kita bisa serong ke kiri, serong ke kanan habis ini. Yuk baca sama-sama. Wa ibadur rahman. Surat 25 ayat 63. Ayo. Wa ibadur rahman. Ibadur rahman. Siapa ibadur rahman itu? Hamba dari Allah yang Maha Rahman itu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apa artinya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna? Berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bukan petantang tenteng, bukan sok pintar. Banyak ada orang bodoh tapi sok pintar. Banyak. Kita tahu aib dia, telanjang dia kalau kita bongkar aibnya. Tapi jalan kayak tak punya dosa. Banyak orang-orang bodoh kayak gitu tuh. Makanya Allah pakai istilah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Idza dalam Al-Qur'an itu menunjukkan sesuatu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Pasti terjadi itu waqi'ah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Venezuela kemarin 7,5 skala Richter. Sekian ribu, sekian puluh ribu orang hilang, sekian ribu orang meninggal. Idza pasti terjadi. Nah, tapi dalam konteks ayat ini, wa idza khatabahumul jahilun. Allah sebut nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada salah, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia bikin konten, nyerang kita, caci maki kita, jelek-jelekan kita. Inilah ayatnya. Ayo semuanya, menyala ayatku. Apa masalahnya? Kau salah? Enggak, aku tak suka kau. Anaknya nggak suka sama Holis. Udah itu aja. Mau dia pakai rompi, mau dia pakai kopiahnya miring gini. Aku tak suka emang. Jangan kopiah miring, Riz. Kopiah lurus ya salah. Kau pakai baju hitam salah, kau pakai baju putih salah. Aku tak suka sama kau, udah itu aja. Aku dengki sama kau. Wah, ini lebih parah lagi sama kakak. Pokoknya, ngapa kau lebih sukses daripada aku? Ngapa kau lebih hebat daripada aku? Harusnya kau tuh di bawah aku. Kan kita sama-sama minus dulu. Kok sekarang kau jadi lebih tenang hidup kau? Aku tak suka nengok ketenanganmu. Aku tak suka nengok keluarga kau harmonis. Kok kau tak berkelahi sih rumah tangga? Aku kok kelahi terus sama istriku. Aku kok kelahi terus sama anakku. Aku kok kelahi terus sama suamiku. Kok kita tenang-tenang ya hai. Aku cari konten supaya kita juga susah kayak aku. Nyambung nggak? Inilah namanya idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini jangan juga salah paham ayat ini. Bukan ketika ketemu orang gitu langsung bilang salaman gitu. Enggak gitu ayatnya. Khatabahumul jahiluna qalu salaman itu artinya kita tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Coba bilang. Habis ini kita senam ya kan? Apa lagi habis itu? Sarapan, ganti baju, ketawa-ketawa, mancing habis ini. Ya Mas Agus, nikmati dong. Yang caci maki, biarkan dia mati dengan caci makinya. Kita tetap tidur nyenyak, makan enak, baik sama istri, baik sama suami, sayang sama anak. Dia mau mampus lah. Dia nak benci lah. Dia cari konten lah. Tulis lagi lebih panjang, makasih. Nyambung enggak nih? Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Ayaman dicaci maki gitu misalnya, nengok sekilas misalnya, aku caci maki. Oh ya, sebiji, 2 biji caci maki. Kalau dia tahu aib saya yang asli, 1 juta. Orang kita mana tahu aib saya? Kalau kita tahu aib saya, tak mau kita dekat-dekat saya. Busuk sekali saya nih, busuk. Lebih busuk dari bangkai saya nih. Lebih kotor dari tai lencong. Asli. Makanya saya pakai baju hitam. Penyakit hati, penyakit mata, penyakit telinga, mulut, kasar. Keras kepala. Aib saya banyak sekali. Kita tak tahu ya. Yang kita tengok kan yang keluar ya. Dosa-dosa saya dulu, masalah pada zaman saya di Malaysia, apa dosa saya banyak sekali. Saya masih berusaha minta sama Allah supaya diampunkan. Jadi kalau ada orang hari nyumbang caci maki, nyumbang fitnah, makasihlah saya karena itu bisa bantu ngurangin
dosa saya di masa lalu. Kalau perlu banyak-banyak yang caci maki saya. Saya tengok enggak viral gak? Udah bikin tulisan banyak-banyak tak agak viral. Kasihan. Viral lah. Saya enggak marah, asli enggak marah. Makasih banyak. Kita kirim hadiah lagi. Jadi abang-abang, kakak-kakak ingat ayat ini. Ayo baca sama-sama. Wa ibadur rahman. Ayo. Wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Apa tanda kita tuh soleh? Apa tanda kita masuk dalam ibadur rahman? Tetap bangun malam. Macam mana nak bangun bisnis, bangun keluarga, bangun subuh ya tak bisa, kayak kucing lah. Kayak kucing pula, kayak babi. Macam mana mau kita percaya? Mana antum mau jadikan role model? Bangun subuh tak bisa. Tak bisa dipercaya orang. Dia ngangkat barbel bisa, kelopak mata dia tak bisa angkat. Udahlah, kalikan 0. Tak bisa. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ayat 64. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang begini pasti takut sama akhirat. Dia tidak takut penjara, dia tidak takut polisi, dia tidak takut KPK, dia takutnya sama Allah. Maka penjara, caci maki, kau hina di sosial media itu tidak ngefek sama dia. Dia lebih takut sama siksa neraka, dia takut sama siksa kubur. Dia takut mau berbuat baik, berbuat jahat sama manusia, tidak berani. Mau khianat, saya bilang budak-budak, kawan-kawan yang ada di Munzalan. Kita ini bisa nipu kan? Ngambil sembako itu bisa enggak? 1 hari 1 kilo gitu, Jul. Ambillah telur. Untuk hai itu loh, kita kan bungkus-bungkus paket tuh. Bisa kan di gudang, mana tahu? Tak ada CCTV kok. Lagi berkemas-kemas di rumah belakang tuh, kita ambil 1 kilo gula, ambil minyak goreng. Kong kali kong lah. Suhandi misalnya, Ijul misalnya gitu. Denny. Ya, bisa kan? Bisa, sangat bisa. Mana tahu kami? Ayah tidak tahu, tapi Allah tahu. Kenapa kita tidak curi? Kita takut sama Allah. Itulah dia yang disebut dengan Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Atau dalam perjalanan distribusi, paket itu sudah di packing, kita ambil satu-satu. Mana hai itu protes? Tak tahu dia. Waktu setor ke Winnie atau Dapi bilang lengkap kok kak, lengkap kak, 10 item misalnya gitu. Di jalan kita turunkan entah di Turki itu, tahu Turki? Turun tol belok kiri. Turunkan Den, bagi 2 kita Den. Radit, jual dit. Nah gitu kan, muka-muka ini kan cocok nih gitu. Misal gitu lah. Bisa kita nipu nih, bisa terbuka lebar. Ayaman enggak tahu, bunda enggak tahu. Kotak amal misalnya Holis sama Arif kan berdua kan sama-sama kecil tuh enggak nampak ya kan? Kalau Mas Agus nengok, kasih persen ke Mas Agus. Bagi 2, bagi 3 kita Mas Agus, bagi hasil kata dia, cobalah. Bisa kita nipu. Wah, aset-aset di Munzalan tuh banyak bisa dijual ya Mas Agus ya. Hari ini jual besi lo, besok jual rongsokan apa, nanti mobil jual ya kan. Enggak ketahuan Mas Agus. Tapi Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kanat gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itu hidupnya tenang. Ibadur Rahman itu hidupnya tenang. Ibadur Rahman itu hidupnya tidak gelisah. Ibadur Rahman itu hidupnya tidak pakai standar manusia. Dia hidup dengan standarnya Allah. Tidak capek, tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Jadi sekali lagi buat yang caci maki saya, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Sehat-sehat terus. Panjang umur, murah rezeki. Diberkahi Allah. Keluargamu harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Anak cucu keturunan soleh-solehah. Nah, ya kan? Kita doakan yang baik-baik. Itulah ibadur Rahman.
Sip? Oke, kita siap-siap untuk melanjutkan aktivitas. Ganti baju abis ini, siap-siap sarapan, ya kan? Kawan-kawan semuanya siap-siap, kita beraktivitas. Hari ini dress code-nya warna biru, ya. Pakai baju biru, kalau tak ada ambil daun tuh, jadikan itu, kan itu biru juga, biru daun tapi ya. Jadi mudah-mudahan aktivitas kita jadi aktivitas yang diberkahi Allah. Abang kakak jangan responsif kepada orang-orang yang mencaci maki. Dia adalah orang baik yang sedang mengirimkan omset amal solehnya untuk kita. Harusnya kita terima dengan senang hati, ya. Lanjutkan caci makinya kalau itu bikin kau bahagia. Ya, jadi sehat-sehat terus pembenciku, ya, apa? Sehat-sehat terus pembenciku. Terakhir abang kakak minta doa dari abang, kakak, ayah, bunda seluruh Indonesia. Hari ini Bunda Uung, istri Ayahman, bunda dari 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih, milad yang ke-42. Tolong doakan. Semoga beliau semakin taat, ingat, dan dekat kepada Allah. Doa yang kemarin 4, ya, Bunda Uung semoga semakin jadi anak yang solehah, jadi hamba Allah yang solehah, jadi istri yang solehah, dan jadi bunda yang solehah. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bukan cuma hari ini doa Ayahman untuk Bunda Uung. Insya Allah selama-lamanya doa ini untuk Bunda. Selamat milad, barakallahu fi umrik, ya. Bunda Uung yang membersamai Ayahman, yang ikut membersamai dan menjadi saksi perjalanan hidup seorang Luqmanul Hakim yang fakir, yang hina, yang banyak dosa, yang banyak kekurangannya ini. Alhamdulillah dengan izin Allah tahun ini kami usia pernikahan yang ke-17 tahun. Tolong doakan semoga di usia pernikahan yang baru 17 tahun ini semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah. Doakan juga kami keluarga besar selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Maka hari ini kita berdoa untuk Bunda Uung, semoga Bunda Uung jadi bidadari surga. Doa yang sama untuk abang-abang, kakak-kakak semuanya juga yang sudah punya istri, semoga istrinya juga jadi bidadari surga, ya. Disayang-sayang istrinya, ya. Nah, udah dibawa, udah disiapkan kamar di sini, nginap sama pasangan masing-masing. Yang jomblo yang nginap sama laki-laki, ya gitu, ya. Nanti insya Allah kalau udah ada istri boleh bawa istri, ya. Disyukuri nih family day, ya kan, dinikmatin. Jangan badan di sini ngingat Zimbabwe, ngingat Korea Utara, nggak usah, badannya di sini, nikmatin di sini, ngobrol sama istri. Berapa jumlah daun pohon itu ya sayangnya, gitu misalnya kan. Carilah obrolan-obrolan yang kadang-kadang yang nggak penting itu penting gitu, ya. Ngobrol-ngobrol, disyukurin, luangkan waktu sama pasangan. Doakan ya tadi, ya, doakan Ayahman, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa Ayahman untuk abang kakak semuanya, semoga keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, bisa sampai belasan tahun, lebih dari 17 tahun, bisa sampai anak cucu keturunan, sampai surga, ya. Jadi begitu Ayahman minta doa dari abang kakak semuanya, ala hadiniya as-salihah untuk Bunda Uung. Nama lengkap beliau Nurul Fitri, ya, Nurul Fitri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Doa yang baik-baik kembali juga untuk yang mendoakan, ya, buat abang kakak semuanya, semoga yang sedang sehat semakin sehat, ya, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang sedih dibahagiakan, yang punya utangnya dilunaskan Allah. Ayahman juga mau doakan khusus untuk orang yang sedang daftar ulang anak, mau masukkan anak sekolah. Ayahman tahu ini biayanya Masya Allah, tabarakallah. Ayahman doakan semoga dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk biaya pendidikan anak. Mudah-mudahan anaknya jadi semakin soleh, semakin solehah, semakin taat, semakin dekat sama Allah, dan dipilihkan Allah lembaga pendidikan yang terbaik untuk membuat anak-anak kita selama-lamanya menjadi hamba-hamba yang Allah ridhoi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat semuanya, barakallahu fikum, ya. Yang udah lulus semoga semakin berkah ilmunya, ya. Kita siap-siap hari ini kita beraktivitas. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu.